Geheng Putri dan TPS majalah kan? Iya, Plumbon. Iya, kita meeting ya kalau Bapak. Oke, terkadang sekedar pada nama Allah kita istiqomah, semoga tetap sama kebaikan kita yang senantiasa istiqomah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta wa atti sayyi'atal hasanata tamhuha wa qadikin nasa bi khuluqin hasanin. Qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abakil wa man ya'ba ya Rasulullah. Qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Bapak jamaah Masjid Al-Azhar yang Allah hormati, monggo panjenengan tansah ngada-ngadakan dengan para panjenengan syukur dengan sanepun Allah. Alhamdulillah salat menika panjenengan tasih paringi nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat sempat, lan nikmat sanesipun. Ya, nikmat kula panjenengan tasih aman, kula panjenengan tinggali, kula panjenengan manggeni niku besaran saking ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Selawat serta salam kita sambut kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak, seharusnya yang menyampaikan adalah Ustaz Sartono, tapi Ustaz Sartono hari ini izin masih di Wonosobo. Wonosobo apa di mana? Iya, Wonosobo, Boyolali. Bapak-bapak yang berbahagia, kita lanjutkan untuk membicarakan tentang akidah. Ya. Tentang akidah, kemarin kita sudah membahas tentang iman kepada Allah, tentang keberadaan Allah. Nah, hari ini kita akan memperdalam tentang iman kepada rububiyah Allah. Ya. Rububiyah itu apa? Rububiyah itu Allah yang menciptakan, Allah yang mengatur, Allah yang mengelola dan sebagainya. Itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Nah, kita akan membicarakan tentang rububiyah Allah. Harapannya dengan memahami rububiyah Allah, bahwa panjenengan tambah iman, tambah keyakinan kepada panjenengan tentang asalipun Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menunjukkan rububiyah Allah sudah sangat banyak. Dengan tiap hari membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Rabb semesta alam, Rabb pencipta semesta alam. Ada sekolah namanya dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, hendaknya yakin bila yang menciptakan alam seluruhnya ini, baik yang kecil maupun yang besar, baik yang kelihatan maupun yang tidak kelihatan, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa taala. Dan selama ini belum ada orang yang mengklaim dirinya pencipta langit dan bumi. Belum ada. Ya. Saya yang menciptakan langit dan bumi itu belum ada. Kalau yang mengaku Tuhan sudah ada. Yang mengaku Tuhan, ana rabbukumul a'la, itu Fir'aun. Tapi yang mengaku saya ini yang menciptakan ini, itu belum ada. Ya. Allah lah yang mengaku. Alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, Rabb semesta alam, yang
jawablah dialah Allah. Wonten surat Tuhan, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Rabbis samawati wal ardi wa ma bainahuma in kuntum muqinin. La ilaha illa huwa yuhyi wa yumiit. Rabbukum wa rabbu abaikumul awwalin. Rabb yang memelihara langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya. Jika kamu adalah orang-orang yang meyakini, tidak ada ilah yang berhak disembah melainkan Dia. Dia menghidupkan dan yang mematikan. Dialah Rabbmu dan Rabb bapak-bapakmu yang terdahulu. Ini sangat jelas ya di ayat ini bahwa kita diingatkan bahwa tatkala mengingatkan manusia pada perjanjian yang pernah mereka alami, ya, bahwa kita ini adalah nanti di ayat yang lain kita sebelum lahir itu juga sudah berjanji alastu birabbikum, ya. Benarkah aku ini Rabbmu? Alastu birabbikum? Qalu bala syahidna, ya. Ayatnya wa id akhadha rabbuka min bani adama wa ashhadahum ala anfusihim alastu birabbikum qalu bala syahidna. Dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka dan Allah mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, Aku ini Rabbmu. Mereka menjawab, betul, engkau Rabb kami. Kami menjadi saksi. Jadi kita ini bahwa sebelum lahir, sebelum kita ini ditiupkan ruh atau nyawa kita ini sudah berjanji bahwa Allah itu sebagai pencipta kita. Di ayat surat Al-A'raf ayat 172. Di dalam surat Al-Mu'minun juga dijelaskan, Qul man rabbus samawati sab'i wa rabbul arsyil azim sayaquluna lillah qul afala tattaqun. Katakanlah, siapa Rabb langit dan yang tujuh dan Rabb arsy yang besar? Mereka menjawab, kepunyaan Allah. Katakanlah, maka apakah kamu tidak bertakwa? Nah, ini terkait dengan ayat-ayatnya. Kalau sangat banyak kalau kita cari di dunia, maaf di Al-Quran, ayat-ayat yang membicarakan tentang Allah itu sebagai pencipta, ini sangat banyak. Nah, coba sekarang kita diskusi terkait dengan penciptaan Allah yang bisa kita lihat aja. Ya. Kira-kira kita ini kan setiap hari mungkin melihat tanaman, ya. Tanaman itu memang betul yang mungkin menanam manusia, ya. Tapi yang menumbuhkan, yang tadinya biji diuruki terus bisa tumbuh, bisa mengangkat tanah yang tadinya menimbun sampai terus membesar, itu tidak, petani pun tidak akan menganggap bahwa itu yang menjalankan dirinya. Nggak ada, selama ini nggak ada, ya. Kalau sudah tumbuh, ini berbuah atau tidak, ini itu ya tergantung Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini bisa tumbuh dengan suburnya atau ketika tumbuh ternyata mati, itu juga yang mengatur Allah Subhanahu wa Ta'ala. Gimana? Nah, itu yang harus kita pahami, bahwa Allah itu yang menciptakan. Bahkan Allah itu tidak cuma menciptakan yang ini, tapi juga menciptakan
makhluk itu tidak cuma diciptakan tapi juga menciptakan makanannya. Sampai-sampai tidak cuma menciptakan makanannya, tetapi bagaimana cara mendapatkan makanan itu juga diajarkan. Ya. Adalah makhluk yang tertimbun di tanah atau apa? Undur-undur atau apa? Itu ada makanannya, diadakan oleh makanan. Terus kalau kita yang bisa kita lihat, mungkin yang sering kita lihat cecak atau cicak, itu pun makanannya justru yang bisa terbang. Ini kalau bukan yang mengatur Allah, itu nggak mungkin. Di logika itu nggak masuk akal. Cecak sing merambat resa terbang, makanannya malah bisa terbang. Itu kalau nggak mengatur Allah itu nggak masuk akal. Ya. Nah, ini. Jadi Allah itu yang menciptakan diri kita sekaligus nyepai makanan buat diri kita dan seluruh makhluknya yang ada di dunia ini. Ya. Nggak ada satu makhluk pun yang lahir ke dunia ini tanpa disiapkan makanannya. Ya. Meskipun ada, kalau kita pelajari IPA itu ada namanya rantai makanan. Ya. Nah, ya pengaturannya seperti itu. Ya kita ini memang ya rantai makanan. Ya. 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 Nah terus kalau taruhlah buah itu bisa berwarna-warni. Itu yang mengatur ya Allah. Itu bukti bahwa Allah itu mengatur. Belum lagi kita lihat ruang angkasa, matahari beredar, ya. Itu bulan sehingga ada hitungan ini dihisap, hitungannya pas, ya. Itu ada yang ngatur. Ya, selamanya diberikan ilmu, itu pasti ada yang ngatur. Secara fitrah manusia itu pasti akan mengatakan, ini pasti ada yang mengatur. Gak mungkin kalau nggak teratur kok tiap hari bisa terbit, tenggelam, terbit lagi, tenggelam. Sesuatu yang bertahun-tahun, berpuluh tahun, kalau nggak ada yang ngatur, nggak mungkin, ya. Nah itu bukti bahwa Allah niku wonten, Allah yang mengatur niku semua. Ya. Kalau misalnya kayak kemarin terjadi gempa bumi, kekuatan mana yang bisa menggerakkan bumi? Ras mana begini? Ras. Lumayan keras. Saya merasakan di desa itu lumayan keras karena sepi ya. Jadi sangat keras. Saya pikir itu tikus sing melayu Pak. Ternyata gempa. Ya. Karena gempa juga kebetulan asbes. Atapnya. Ya. Jadi ada yang ngatur. Ya. Demikian juga gunung ini meletus enggak, ini kan ada yang mengatur. Tidak sembarangan gunung meletus, ada yang memerintahkan. Nah, kalau panjenengan sudah yakin itu semua yang memerintahkan adalah Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuatan. Karena la haula wala quwata illa billah. Tidak ada kekuatan kecuali datang dari Allah. Kalau ada yang mengatakan ini penunggunya, ini apa? Nah, itu ya sebenarnya mungkin itu sebenarnya dulu perkataan ini penunggunya itu ya untuk memudahkan mengatakan perkataan lain kepada Allah, dialamatkan kepada Allah. Tapi ada orang memahaminya penunggunya adalah kiai siapa atau makhluk apa, itu yang salah. Ya. Nah selanjutnya Bapak-bapak, bahwa berita selain dalil tadi ya, yang
menguatkan kita lagi adalah berita yang disampaikan oleh para nabi dan rasul tentang rububiyah Allah. Hampir semua nabi loh, itu berdoanya itu pakai ya Rob, ya, atau Robbana. Ya. Misalnya doa yang diajarkan oleh Nabi Adam, Robbana dolamna anfusana wa ilam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini orang pertama, Pak. Orang pertama aja sudah berdoanya ya Rob, yang menciptakan. Ya, itu. Terus selanjutnya doa Nabi Nuh, itu ya Robbi, ya. Innahum asawni wa attaba'u man lam yaziduhu maluhu wa waladuhu illa khasara. Wahai Rabbku, sesungguhnya mereka telah mendurhakaiku dan telah mengikuti orang-orang yang harta dan anak-anaknya tidak menambah kepadanya melainkan kerugian belaka. Atau doanya Nabi Nuh yang lain adalah Qala Rabbi inni qaumi kadzabun. Wahai Rabbku, sesungguhnya kaumku telah mendustakan aku. Jadi doanya itu senantiasa dimulai dengan Rabbi atau Robbana. Nabi Ibrahim juga gitu, Rabbi ja'alni, ya, mungkin mas-sholati, ya, itu kan seperti itu. Ya. Ada doa Nabi Ibrahim yang lain adalah Rabbi ja'al hadal balad, ya. Wahai Rabbku, jadikanlah negeri Mekah ini negeri yang aman, sebagainya. Sehingga sekarang ini orang sana itu merasakan kenyamanan meskipun harus bepergian jauh dan sebagainya. Itu berkat doa Nabi Ibrahim. Nabi Musa ya, doanya adalah qala rabbis rohli sadri wa yassirli amri. Ya, pakai rabbis. Ya. Ini menandakan bahwa Allah itu memang pencipta dan itu sudah diakui dari manusia pertama sampai sekarang. Nah, kita ini hendaknya mengikuti. Bahkan orang-orang terdahulu saja yang mungkin belum banyak teknologi yang bisa menunjukkan tentang Rabb-nya Allah, itu sudah mengakui untuk kita yang ditunjukkan dengan berbagai kalau jenengan nanti proses penciptaan manusia itu kan juga itu luar biasa, ya. Demikian juga nabi-nabi yang lain, Nabi Harun, Nabi Zakaria, ya. Maka Nabi Muhammad sendiri juga berdoa dengan kata Rabbi, ya. La ilaha illallahul azimul khalimul la ilaha illallah Rabbul arsyil azim. Jadi pakai kata ini. Nah, selanjutnya adalah keimanan dari miliaran para ulama yang bijak kepada kerububiahan Allah terhadap diri mereka dan segala sesuatu di alam semesta, serta pengakuan serta keyakinan mereka yang kokoh terhadap kerububiahan Allah. Ya, intinya terkait dengan rububiyah Allah ini, intinya monggo kalau panjenengan yakin betul bahwa engkang nyiptaaken kula panjenengan, engkang nyepai ngatur diri kula panjenengan, ya, nyepai napa daharan segala kebutuhan kita itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Dengan seperti itu, Bapak Ibu, kita ini enggak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Enggak bisa lepas. Artinya kita ingin bebas, enggak lepas dari Allah itu enggak bisa, karena kita dalam aturannya Allah, ya. Dalam aturannya Allah.
siklus aturan pun Allah. Jadi kita akan terus tergantung pada Allah Subhanahu wa taala. Karena kita butuh tiap hari butuh ini ya. Bahkan kalau kita lihat tubuh kita aja, darah. Tapi kita diskusi tentang darah. Darah masuk bisa mengalir di saluran yang sangat kecil, bisa dari kaki bisa sampai ke otak. Ini kalau nggak ada kekuatan besar nggak bisa. Kalau kita aja yang air aja yang kelihatan pakai selang yang besar, kalau nggak dipompa dengan baik nggak bisa. Ini salurannya kecil dan dipepet oleh berbagai entah daging atau anggota tubuh kita yang lain, tapi masih lemak-lemak kita, ya, itu masih bisa mengalir dengan baik. Ya. Nah kalau kadang tersumbat itu karena kesalahan kita, mungkin makannya terlalu banyak ininya, akhirnya bisa menyumbat. Itu kalau nggak diatur oleh yang maha kuasa, nggak bisa. Terus coba kita dahar itu apa? Kita makan segalanya, maaf bahasanya makan segalanya. Daun aja kita makan, daging kita makan, biji-bijian kita makan. Tapi proses dengan seperti itu. Kalau kita kemarin lihat sapi gitu, ternyata tempat untuk menggiling itu cuma lempit-lempitan nyatan aja. Itu bisa menghancurkan makanan yang dimakan sapi kan ngapunten. Ya keras-keras itu bisa hancur dan bisa menjadi kayak seperti itu. Ini bukti bahwa Allah itu maha menciptakan, maha mengatur diri kita. Ya, kita bongkar seruan luar biasa. Itu bukti kekuasaan Allah ditunjukkan di situ. Ya, dengan cuma lempitan gitu. Nah itu bisa menghancurkan makanan-makanan yang dimakan oleh binatang ternak. Sehingga dengan hancurnya itu bisa diserap, di tiap lempitan itu ada serapannya, diserap oleh tubuhnya sehingga bisa menjadi nutrisi buat hewan tersebut. Ini makanan yang kita makan ini bisa disaring sedemikian rupa sehingga karbohidratnya mana, proteinnya mana, itu kalau nggak ada yang ngatur nggak bisa. Ya, itu bukti bahwa Allah itu maha mengatur diri kita. Karena itu hendaknya diri kita ini nggak lepas dari Allah Subhanahu wa taala, dan memang nggak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala. Untuk ini kita mungkin ada hal yang ingin didiskusikan. Pak Harto, yakin ya tentang rububiyah Allah? Ya. Nah, untuk menambah keyakinan kita, monggo bisa menyampaikan contohnya, ya. Nah, itu bisa, monggo. Jadi terkadang orang itu, aku tambah yakin dengan rububiyah Allah dengan ditunjukkan, ya. Prosesnya ini nampung. Nah, ya kalau kita pikir hewan terkecil seperti semut aja, Allah itu tadinya di situ nggak ada semut, kita taruh gula dalam waktu yang tidak terlalu lama, semut akan datang. Dari siapa yang menggerakkan semut? Padahal kalau kita lihat panca inderanya, matanya tidak sebesar mata kita. Ya, ini luar biasanya Allah atur, bahwa Allah itu yang mengatur, yang memberikan rezeki itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Memang kadang butuh perantara, karena ya supaya bisa dilogika oleh manusia. Seperti kita ini
kenapa bekerja? Nah, itu supaya logika kita itu masuk. Kalau enggak, ya anak-anak kita dapat rezeki itu kan dari kita kerja itu. Masa anak-anak langsung dapat uang itu kan nggak masuk logika. Ya. Nah, logikanya dengan kita itu bekerja, ya. Itu untuk ya memantaskan, ya, rezeki. Sebenarnya seluruh rezeki itu ya datang dari Allah Subhanahu Wa Taala dan tidak semata-mata karena pekerjaan kita. Ya. Enggak, Pak Uka mungkin contoh apa rububiyah yang menjadikan jenengan ya lebih yakin dengan Allah. Apa? Dengan adanya udara yang masuk udara. Oksigen itu setiap makhluk membutuhkan dan tidak kelihatan. Membutuhkan. Iya. Ya, luar biasa gitu. Itu sementara kalau menurut ilmu kan di udara ini ada tidak cuma oksigen ya, ada karbon dioksida, artinya ada sesuatu yang membahayakan manusia, ada yang menguntungkan. Tapi kenapa ketika kita menghirup itu Allah sudah bisa mengatur ini yang masuk ke dalam tubuh kita, ke dalam paru-paru kita, itu yang dipilih yang oksigennya, sementara karbon dioksidanya dikeluarkan. Ya. Luar biasanya nih Allah. Ya. Nah, ini. Jadi ya dengan angin ya, luar biasa. Karena angin, kalau kita bicara angin pun, angin itu ada angin yang bisa bermanfaat buat diri kita, bisa ada yang menghancurkan. Ya. Kalau kita lihat di luar negeri itu kan sering terjadi badai. Kalau kita di sini apa? Nesus apa? Angin ribut. Ya. Nah itu luar biasa ya Allah. Nah, siapa yang menggerakkan itu? Ya, yang maha segalanya. Ya. Air, angin ketika kipas gini ada yang bermanfaat untuk tubuh kita, tapi suatu saat enggak. Nah itu yang mengatur adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ya. Nah, monggo yang lain untuk menguatkan. Ya. Karena nanti kalau saya sendiri yang ngomong nanti yang, ya. Pak Bandi ada yang mungkin menjadikan jenengan tambah yakin tentang Allah itu yang mengatur, mengurusi tentang diri kita. Roh, ya. Nah, ini roh, ya. Ya, roh itu nggak ada yang tahu di mana. Nggak ada yang tahu di mana. Makanannya apa, juga tidak ada yang tahu. Tapi dengan kita ini bisa bergerak, itu menunjukkan kita masih punya roh, ya. Masih bisa beraktivitas, itu masih punya roh. Ya. Ini ya yang sangat terkait dengan rububiyah Allah, memang roh ini, roh, ya, itu sangat terkait dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak ada yang mengklaim manusia di dunia ini yang bisa memberikan roh. Gak ada, ya. Kalaupun membuat robot dan sebagainya itu bukan roh. Robot bisa bergerak dan sebagainya bukan roh, ya. Itu cuma mesin dan itu pun terbatas, ya. Nah, itu. Jadi monggo dengan tadi ditunjukkan berbagai hal, ya, itu kita semakin yakin kalau panjenengan itu dalam kekuasaannya Allah. Nah, dengan Allah itu Rob pencipta yang mengatur diri kula panjenengan, yang mengelola diri kula panjenengan, akhirnya kita ini hendaknya merasa bahwa diri kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Nggak punya apa-apa. Buktinya ketika kita lahir tanpa alas kaki dan tanpa tutup kepala. Dan ketika nanti kita meninggal juga nggak ada itu.
Sinten ingkang meninggal di Sapatoni kecuali orang nan ya. Jadi cuma dia sebarkan gitu. Ini bukti bahwa kita ini sebenarnya nggak punya apa-apa. Sehingga ketika Nabi Ibrahim itu disuruh berkorban, korban banyak. Kemarin disampaikan oleh Pak Adi itu kan. Terus setelah itu disampaikan dipuji orang, ya kalau saya itu kan nggak punya apa-apa. Kalau nanti misalnya saya itu punya anak, Allah pengen saya berkorban dengan anak saya akan laksanakan. Ini itu bahwa Nabi Ibrahim merasa dirinya itu nggak punya apa. Ini semua adalah milik Allah. Kalau Allah menghendaki, ya. Akhirnya Nabi Ibrahim benar-benar diuji, ya, disuruh untuk menyembelih putranya. Nabi Ibrahim menempati janjinya itu, ya, siapkan segalanya, prosesnya disiapkan, tempatnya disiapkan, sudah proses. Ketika hari H, Allah yakin berarti Nabi Ibrahim nggak menjadi janji. Akhirnya Nabi Ibrahim dimuliakan, ya, diganti dengan binatang ternak. Dan sampai sekarang pun apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim tetap ditiru. Itu kalau di hadis orang yang membuka pintu kebaikan diikuti oleh yang lain, pahalanya mengalir tanpa mengurangi pahala orang tersebut. Berapa pahala Nabi Ibrahim? Luar biasanya. Nah, gitu ya. Ini. Kapati, enggak? Oh. Mungkin kaitan dengan apa yang kita laksanakan itu semua, jadi tidak harus diperintahkan atau menunggu ya Allah yang menjalankan. Dan kita percaya kepada hasilnya. Iya. Karena ya suatu contoh rezeki itu pun tidak usah dicari kemanapun. Kalau kita berusaha meminta dan berdoa, itu pasti akan kasih. Nah, setelah kita kasih, saya itu misalkan dapat rezeki sekian dan mungkin sedikit atau banyak, kita bersyukur. Bersyukurnya itu akhirnya menjadikan suatu untuk ya kemajuan kita dalam misalkan saudara kita bagaimana dan mungkin untuk apa setelah kita beri rezeki dan kuat enggak beri rezeki orang itu. Kalau mungkin seperti saya ya semua saya mungkin yang diberikan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tidak berlebihan. Kalau mungkin berlebihan mungkin tidak apa juga. Ya, kalau tidak apa nanti akhirnya malah justru tidak manfaat mungkin. Itu tak mungkin deh. Ya, tentang rezeki memang ini prerogatif Allah ya. Memang kita kalau panjenengan itu terus kita ini sebelum lahir itu sudah ditentukan rezeki kita. Nah itu mau diberikan di awal, di tengah, atau di akhir. Ada orang itu yang masih bayi sudah kaya raya, baru lahir sudah kaya raya, dapat warisan langsung kaya raya. Ada orang itu yang di tengah-tengahnya kaya raya, tapi di awalnya enggak, di akhirnya miskin lagi. Ada orang itu yang kaya raya justru menjelang kematian, diberikannya di menjelang kematian. Kalau dunia mengenal penyanyi Tak Gendong, dia terkenal di akhir hayatnya. Itu kan pendapatannya banyak waktu itu, tapi di akhir hayatnya banyak orang seperti itu. Nah, ini yang mengatur Allah. Rezeki kita memang sudah ditentukan, Pak. Tapi diberikannya itu kapan? Di bahasanya dicerit-cerit setiap meskipun setiap hari diberikan, tapi pemberian yang banyak itu kapan? Itu kita juga enggak tahu. Ya. Nah, terkait dengan rezeki ini, itu maka kita ini ketika paham bahwa rezeki itu datang dari Allah, Allah yang mengatur, itu kita nggak perlu khawatir. Harga rumah semakin tinggi, engkau
mahal, nanti senyum pola kemo enggak, itu nggak usah kita khawatir. Karena apa? Allah yang mengatur. Allah yang mengatur diri kita. Jadi nggak perlu khawatir. Tapi intinya itu kalau terlalu khawatir gitu, mungkin saya kan jadinya sudah merasakan, sudah merasakan dulu saya ketika mau nikah ya nggak punya apa-apa, hidup aja kosong. Tapi setelah nikah, setelah punya anak, malah justru bisa beli rumah misalnya. Saya itu merasakan lah. Tadinya di pinggir rel, tinggal di pinggir rel, Pak Sri ya kertas ya. Ketika anak tambah, logikanya kan biaya anak, biaya beban itu kan tambah. Tapi alhamdulillah bisa beli rumah juga. Gitu. Jadi Allah itu sudah mengatur. Yang tadinya sepeda motor saja mau beli itu katanya gitu, nggak mungkin saya bisa beli. Tapi alhamdulillah bisa beli baru gitu. Meskipun dengan cara dengan arisan dan sebagainya gitu. Itu jadi kita itu nggak perlu khawatir terhadap rezeki yang kita terima. Bahkan kalau saya pernah saya sampaikan menemui orang yang sakaratul maut, itu rezekinya tinggal setetes air. Itu kalau belum masuk berhari-hari itu yo kondisinya nggak bisa, belum meninggal, tapi ketika ini dimasukkan, oh ini rezeki yang terakhir. Jadi memang pada seperti bahwa rezeki itu kalau kita gali itu kita akan sampai Allah yang mengatur diri kita. Apalagi kalau menjadikan itu petani. Saya kemarin ke rumah itu benar-benar merasakan betul ini yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Dikala mungkin tanggone parine entah dimakan manuk atau dimakan tikus, kok ini masih bisa panen. Ya. Jadi itu benar-benar merasakan ini semua adalah yang mengatur adalah Allah Subhanahu wa taala. Kadang-kadang monggo kula panjenengan dengan merasakan bahwa diri kita ini diatur, diciptakan oleh Allah, diatur, diberi rezeki oleh Allah Subhanahu wa taala, monggo kula panjenengan itu taat kepada Allah. Sinten ingkang taat kepada Allah, kullu ummati yadkhuluna al-jannah illa man abaqin. Wa may ya'ba ya Rasulullah qala man ata'ani dakhala al-jannah wa man asani faqad aba. Semua umatku itu sebenarnya sudah disediakan surga, dicepai surga. Bahkan di dalam surat Al-Imran, surga itu seluas langit dan bumi dikalikan 2. Seluas langit dan bumi. Ini aja bumi yang seluas langit dan bumi. Ini semua belum ditempati manusia. Masih banyak tanah-tanah kosong. Itu. Ini dikalikan lipat, itu luasnya surga. Itu sudah disiapkan. Cuma ada orang itu yang malas. Namanya ya Rasulullah, bagian yang malas. Siapa ya Rasulullah? Man atau ani dakhala jannah. Barang siapa yang taat kepada Allah, maka dia akan mendapatkan surga. Yang tidak taat, yang maksiat, itu pada yang benar-benar enggan, malas untuk masuk surga. Ya. Jadi harapannya kita ini dengan mempelajari tentang rububiyah Allah, ya Allah itu yang mengatur diri panjenengan, mengatur alam semesta. Kalau kita dah mungkin alam semesta sudah kita yang di tata surya sana. Kalau kita mengenalkan ada planet-planet berputar, itu kalau lepas satu saja, itu dunia ini hancur. Dikatakan oleh para ilmuwan, lepas satu saja dari perputarannya itu, dunia ini hancur. Bahkan bumi ini kan sebenarnya berputar, mengelilingi matahari. Sebenarnya matahari itu diam atau bergerak. Karena sebenarnya kalau menurut para ilmuwan itu bumi kan termasuk planet ya.
dari perputarannya, maka hancur bumi. Ya. Ya seperti gempa itu kan sebenarnya cuma bumi di bawah bumi itu kan lempengan-lempengan. Nah, itu cuma bergeser sedikit aja, itu sudah goyangnya kayak orang kadang lupa dengan anaknya, lupa dengan istrinya, sebenarnya melarikan diri untuk menyelamatkan diri. Ya. Ya. Nah, ini itu semua adalah dengan mempelajari itu harapannya kita ini menjadi orang yang taat, monggo siap diatur dengan aturannya Allah. Ya. Kenapa? Kita ini sudah berjanji asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Ya, bahwa saya bersaksi bahwa hanya Engkau Rabb, ya, atau sesembahan kami. Ya. Allah itu satu-satunya sembahan kita. Dan kita mengakui, kita saksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan dan sekaligus hambanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah itu monggo janji ini terus kita kuatkan pada diri kita. Ya. Memang untuk menjalani janji ini Pak berat. Kita harus berkorban. Kalau dalam fasholli li rabbika wanhar, kita ketika mendapatkan nikmat kita disuruh untuk sholat dan berkorban. Berkorban itu ya latar memang seperti yang kemarin kita lakukan, atau kita menjalani ibadah itu ya butuh pengorbanan. Jadinya tidak mesti perjalanan meninggalkan mungkin urusan yang lain, itu pengorbanan. Ya. Memang kalau kita benar taat kepada Allah, ya butuh pengorbanan. Butuh pengorbanan. Ya. Ada malam hari ini mungkin jadinya mungkin ada aktivitas yang lain, jadinya korbankan waktu. Ya. Kita punya rezeki, sedekah dan sebagainya, ya, infak. Nah itu pengorbanan. Nah itu ketika kita jalan, insya Allah nanti akan menenteramkan diri kita. Ya. Sehingga kalau kita jalani semua itu, kita taat kepada Allah. Dalam hadisnya, qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan wa qana'ahu Allahu bima ataahu. Ya, sungguh beruntung orang yang masuk Islam. Masuk Islam itu masuk taat, terus istiqomah taat. Ya. Jadi tidak hari ini taat, besok enggak taat, enggak. Tapi terus taat, minta kita Allah, larang-larangnya pun, insya Allah itu nanti berarti kita itu benar-benar masuk Islam. Ya. Masuk Islam itu qad aflaha man aslama wa ruziqa kafafan, akan diberikan kecukupan rezeki. Ya. Kecukupan rezeki dan diberikan sifat qanaah. Nanti ini rasanya tentrem. Nah itu, ya. Nah nanti ketika itu hati kita terus dalam hari-harinya itu tentram, Pak. Nah di akhir ayat kita, maka ayatnya adalah ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa-jiwa yang tenang, kembalilah pada Rabb. Jadi kita kembali kepada Allah itu nyaman, hati kita nyaman, ya, tentram. Nah itu yang kita cari, ya, yang kita cari. Ya. Jadi memang untuk taat kepada Allah butuh pengorbanan. Kita ya kosong, ya. Tapi kalau menjadikan pihak para nabi itu nggak ada Pak, hampir semua nabi kosong. Untuk pengorbanan. Maka kita ya capeknya kita itu insya Allah nanti akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga monggo kalau panjenengan ikhlas untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang sama meminta kepada panjenengan, yang sama mengatur gesang kepada panjenengan, mengatur tubuh kepada panjenengan, mengatur kemudian kepada panjenengan, terus mengatur ya, rezeki kepada panjenengan, itu semuanya adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan dengan itu sebagai wujud syukur kita, itu kan nikmat sedaya. Allah yang mengatur keluarga kita jadi baik, masih bisa diatur, ya, istri masih taat. Itu kalau nggak digerakkan Allah nggak bisa. Ya, anak-anak masih mau mendengarkan omongan kita, itu juga pertolongan dari Allah. Ya. Nah itu jika keluarga kita masih utuh, itu adalah
keimanan serta takwa kepada Allah Subhanahu